Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 32, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syairah yang ditetapkan oleh Allah, yakni ritual-ritual ibadah, misalnya ritual ibadah haji, mengagungkan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya mengagungkan ritual-ritual Allah itu, atau domirnya pada syair, yaitu ritual-ritual Allah tapi menyimpan mudhaf, yakni ta'zima sya'airillah, mengagungkan ritual-ritual Allah, min taqwal qulub, termasuk bagian dari takwanya hati-hati hamba Allah. Ada satu tafsir at-tadabbur wal bayan. Tafsir ini menjadi pegangan kelompok Salafi. Pengarangnya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, kelahiran Maroko. Tafsir ini 40 jilid. Saya baca jilid 22, halaman 139. Ketika memaknai taqwal qulub, mengagungkan ritual-ritual Allah, yakni ritual-ritual kepada Allah yang ditetapkan oleh Allah, termasuk takwanya hati. Di sini beliau Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi mengatakan bahwa mengagungkan ritual itu fi imanin wa ikhlasin, disertai dengan iman, ikhlas. Kemudian wa hubbin wa syauqin, disertai dengan cinta, disertai dengan rindu. Dan ini digambarkan dengan apa yang diungkapkan kata cinta ini, mengagungkan ritual Allah dengan takwa hati, itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, digambarkan ketika Umar bin Khattab akan mencium Hajar Aswad yang ada di sudut Ka'bah. Umar bin Khattab mengatakan, a'lamu annaka hajarun, aku tahu sesungguhnya engkau Hajar Aswad adalah batu, la tadurru, tidak bisa membuat rugi kamu tidak bisa membuat rugi, wala tanfa'u, dan kamu tidak bisa membuat manfaat, walaula anni ra'aitu Rasulullah, dan jika tidak sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka, menciummu, maqabbaltuka, maka aku tidak mau menciummu. Nah, berarti Umar mencium Hajar Aswad itu karena melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Ini namanya mengagungkan ritual dengan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Umar tidak mau mencium Hajar Aswad kalau tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Nah, ini menjadi patokan kaum Salafi. Apa-apa yang dilakukan berangkat dari hati,
untuk mengagungkan ritual-ritual Allah harus ada dasar sunnahnya persis. Kalau Rasulullah tidak melakukan, maka kita jangan melakukan. Itu versi kelompok Salafi membatasi itu. Nah, kemudian saya baca di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib Lir-Razi, ketika memaknai mengagungkan ritual-ritual Allah merupakan takwa hati, ayat 32 surat Al-Hajj, beliau mengatakan di juz 23 halaman 33-34, beliau mengatakan bahwa kenapa di sini dikatakan takwa hati? Karena untuk menafikan orang munafik. Orang munafik ini upaya berekspresi amal secara lahiriah, tetapi tidak ada semangatnya. La jarama la yakunu mujiddan fi ada'i ta'at. Orang munafik tentu tidak ada kesungguhan untuk menunaikan amalan-amalan taat. Ammal mukhlisu alladhi takunu taqwa mutamakkinatan fi qalbih. Adapun orang yang ikhlas, yang takwa telah tetap bertempat dengan istiqomah di dalam hatinya, mapan di dalam hatinya, fa innahu yubalighu. Maka orang ikhlas itu memaksimalkan, yubalighu itu mubalaghah, memaksimalkan fi ada'i ta'at, di dalam menunaikan amalan-amalan taat, ala sabilil ikhlasi, tetapi dengan koridor ikhlas, tidak keluar dari iman, tidak keluar dari ikhlas, memaksimalkan, mengagungkan ritual-ritual Allah, ritual-ritual kepada Allah. Nah, mubalaghah ini dengan semangat yang berbeda-beda, dengan ekspresi yang berbeda-beda, seperti semangatnya Imam Syafi'i membaca Al-Quran, semangatnya para ulama membaca Al-Quran, semangatnya para ulama Qiyamul Lail, itu berbeda-beda dalam mengagungkan sya'air Allah. Semangat bersedekah berbeda-beda, dan tidak ada ketentuan nominal dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, orang mengekspresikan, mengagungkan sya'air Allah itu asal tidak merubah ritual yang aslinya. Misalnya mengagungkan ritual haji dengan berbagai ekspresi amal, asal manasiknya haji tidak rusak. Mengagungkan ritual puasa, tetapi dengan ekspresi beramal yang tidak merusak ibadah puasa itu sendiri. Misalnya dia berpuasa dengan semangat membuat kue, membuat jajan, ya, bersedekah. Nah, itu Nabi semangat bersedekah, khususnya bulan puasa. Ekspresi memuliakan kelahiran Nabi SAW, yaitu dengan cara bersolawat dan sebagainya, itu mengagungkan sya'air Allah dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta, dan itu tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada larangan. Nah, ini oleh karena itu setidaknya ada 3 masalah dalam hal ini. Contoh, sebagai contoh, mencium mushaf Quran. Nah, bagaimana mencium mushaf Quran? Bentuk mengagungkan Al-Quran. Saya baca di dalam kitab Sunan
Ad-Darimi. Ini kitab sunan ditulis oleh Hafidul Hadis, orang yang ahli hadis dan Hafidul Hadis, hafal hadis, Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, di jilid 2 halaman 440 diceritakan di sini, anna Ikrimah bin Abi Jahlin, sesungguhnya sahabat Nabi Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, menjadi sahabat Nabi SAW. Kana yada'ul mushaf ala wajih, meletakkan mushaf Al-Quran di atas wajahnya, wa yaqulu kitabu rabbi, kitabu rabbi, seraya mengatakan ini kitab Tuhanku, ini kitab Tuhanku. Nah, ini untuk memuliakan, dan itu tidak pernah dilakukan oleh zaman Nabi, oleh Nabi, dan mungkin tidak pernah dilakukan oleh sahabat yang lain. Tetapi Ikrimah melakukan ini semata-mata mengagungkan Al-Quran. Tidak ada mencederai Al-Quran, tidak merusak Qurannya, tidak bertentangan dengan Qurannya, tetapi ekspresi mengagungkan sya'air Allah, mengagungkan Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah yang kedua, selesai membaca Al-Quran dengan menutup dengan ungkapan mengagungkan Allah dengan kalimat Sadaqallahul Azim, maha benar Allah di dalam semua firman-Nya. Nah, Sadaqallahul Azim, maha benar Allah yang maha agung. Apalagi ditambahi wa ballagha rasuluhul karim, dan Rasul yang mulia telah menyampaikan isi Al-Quran. Misalnya, ini bentuk mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Rasulullah SAW. Nah, ahli hadis dunia, ahli hadis ini yang berpendapat ahli hadis, Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya Nawadirul Usul fi Ma'rifati Ahbari Rasul sallallahu alaihi wasallam, terbitan Darul Minhaj, jilid 4 di halaman 185. Di sini dikatakan wa min khurmatihi, dan di antara kemuliaan Al-Quran, idan tahat qiraatuhu, apabila bacaannya itu selesai, ayyusaddiqa rabbah, dianjurkan, sangat dianggap mulia, termasuk bentuk menghormati Al-Quran, selesai baca Al-Quran, ayyusaddiqa rabbah, untuk mengungkapkan kemahabenaran Allah dengan kata-kata Sadaqallahul Azim, wa yashhada bil balaghi li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan mengungkapkan bentuk kesaksian bahwa Nabi telah bertabligh, wa ballagha rasuluhu al-karim, dan Rasulnya Allah yang mulia telah menyampaikan Al-Quran. Nah, kata-kata seperti ini termasuk ta'zim, mengagungkan ritual-ritual Allah, yakni mengagungkan Al-Quran, mengagungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi, tapi tidak ada teks manapun yang menunjukkan ini dilarang, tidak ada keterangan yang mengatakan ini dilakukan oleh Nabi, tapi tidak ada teks hadis manapun yang mengatakan cara seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bentuk gugahan jiwa, mengagungkan kepada Allah, asal tidak merusak Qur'annya, tidak merusak hadisnya, tidak merusak sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikuatkan oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir Qurtubi
Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau sangat berapresiasi terhadap pendapat Hakim At-Tirmidzi di dalam kitabnya Nawadhirul Usul. Maka beliau mengkutip dari kitab ini. Jadi Imam Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, juz 1 di halaman 27 sampai 28 mengkutip dari kitab Nawadhirul Usul, yaitu sangat dianjurkan setiap selesai baca Al-Quran Shadaqallahul Azim, kemudian mengungkapkan wa balagha rasuluhu, dan Rasul telah bertabligh dan sejenisnya. Masalah yang ketiga, yaitu agungkan ritual yang ditetapkan Allah dengan cara bersair. Yang sair itu secara substansial beresensi kebersihan jiwa, mau'idhah hasanah, nasihat, motivasi, dan tidak menyalahi, tidak merubah, tidak keluar dari ritualnya itu sendiri. Misalnya sholat, orang sholat berjamaah. Sebelum sholat berjamaah sangat heterogen. Kalau orang baca Quran semua luar biasa. Tetapi orang awam ada yang diam-diam saja di dalam masjid, bahkan jagongan. Oleh karena itu diingatkan sholawat, maka dibunyikan. Ada seseorang yang membaca sholawat. Orang Jawa menyebutnya pujian. Kemudian membaca pujian yang esensi pujian itu mengagungkan Nabi. Dan tidak satu pun yang ada berbau syirik. Misalnya ekstrim, gulu, melampaui batas memuji Nabi, asal tidak dilakukan. Yaitu pujian-pujian yang ekstrim, ya, sampai melampaui batas, sampai menjurus pada kemusikan, itu tidak boleh. Kemudian pujian-pujian syair yang isinya itu mengingatkan tauhid kepada Allah, mengingatkan siksa kubur, mengingatkan hari kiamat, mengingatkan husnul khatimah, mengingatkan kematian dan sebagainya. Nah, seperti ini yang mengandung nilai-nilai mau'idhah, asal tidak merusak ritualnya, tidak merusak sholatnya, tidak merusak qomatnya, tidak merusak adanya. Seperti ini tidak, cara ini tidak apa-apa. Tidak bisa dianggap itu dibid'ahkan, sesat. Umar itu tadi yang dikutip oleh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Maghrawi, seandainya tidak melihat Nabi mencium Hajar Aswad, Umar tidak mau mencium. Itu perkataan Umar. Tetapi Umar ini tidak saklek, kemudian berpikir jumud, ya, kemudian stagnasi pemikiran. Umar di dalam ijtihadnya yang lain dikutip oleh Asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Asy-Syatibi, dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-I'tisam di juz 1 halaman 369-370. Ketika Umar mendapatkan laporan ada seorang imam sholat, setelah
selesai sholat, imam ini bersair. Ya, imaman idza faragha min sholatihi taghanna. Ada seorang imam apabila selesai sholat bernyanyi bersair. Umar mendapatkan laporan ini, kemudian Umar bin Khattab segera mendatangi imam itu. Begitu didatangi, Umar mengatakan kepada imam itu, aku dengar kamu itu selesai sholat berdendang, bersair. Menyedihkan aku berita itu. Apakah Anda ini melawak tanpa malu dalam ibadah? Semula Umar marah. Apakah Anda melawak tanpa malu dalam ibadahmu? Atatamajjanu fi ibadatika. Kemudian imam itu mengatakan, tidak Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin yang memerintah segenap orang beriman di zamannya. Lakinnaha idatun aidu biha nafsi. Aku yang syair-syair yang aku lantunkan setelah berjamaah sholat adalah syair-syair mau'idah untuk diriku. Apa kata Umar? Coba didedangkan, coba dinyanyikan. Fa in kana kalaman hasanan, kata Umar bin Khattab, nanti kalau yang kamu nyanyikan itu syair-syair kalam yang baik, qultuhu ma'aka, maka aku akan ikut mengucapkan syair-syair itu seperti kamu. Aku akan menirumu, aku akan mengikutimu apabila syair-syair itu baik. Wa in kana qabihan nahaituka anhu, dan apabila syair-syair itu jelek, aku akan melarangmu untuk menghentikan syair-syair itu. Nah, ini Umar bin Khattab tidak berpikir bahwa nyanyian ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak begitu cara berpikirnya. Umar bin Khattab lebih salafi daripada orang yang mengaku salafi, lebih sunnah daripada orang yang mengaku sunnah, lebih dekat dengan Nabi, dijamin surga oleh Nabi, dan lebih memahami Nabi, memahami hadis Nabi. Tidak berpikir nyanyian itu tidak ada pada zaman Nabi, maka mutlak dilarang. Tidak begitu. Tapi berpikir, kalau yang dinyanyikan itu baik, aku akan mengikutimu dalam nyanyian itu, dalam syair-syair itu. Akhirnya imam itu mengungkapkan syairnya. Saya hitung syairnya ada 7 syair, 7 pujian. Cuma ini dilakukan setelah selesai sholat. Orang Jawa kadang selesai sholat, kadang sebelum sholat. Selesai sholat juga pujian, sebelum sholat juga pujian. Pada syair yang ke-6 dan ke-7, bait 6 dan bait 7, saya baca. Waikha nafsi la aroha abada. Celaka diriku, aku tidak melihatnya selamanya. Fi jamilin la wala fi adabin. Fi jamilin la, di dalam kebaikan tidak, wala fi adabin, di dalam dan di dalam tata krama juga tidak. Celaka diriku. Apabila aku celaka diriku, tidak tega melihat diriku selamanya. Apabila di dalam kebaikan tidak, di dalam tata krama juga tidak. Kemudian syair bait ke-7, nafsu la kunti wala kanal hawa. Wahai nafsu, janganlah ada kamu, la kunti wala kanal hawa, dan janganlah ada hawa nafsu. Yakni nafsu la kunti, wahai nafsu, janganlah ada kamu dalam keadaan menguasai. Wala kanal hawa, dan janganlah
ada kamu hawa nafsu dalam keadaan menguasai. Raqibil maula, muraqabahlah kamu, merasa diketahui, merasa diawasi, merasa dilihat oleh Allah Tuhan semesta alam. Wa khafi, dan takutlah diriku, nafsuku. Wa khafi warhabi, dan takutlah kepada Tuhan, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar syair ini, apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, summa qala Umar ala hadha falyughanni man ghanna. Atas ini syair, falyughanni man ghanna, maka silakan orang bernyanyi, maka silakan orang bersair, maka silakan orang yang mau bersair, orang yang mau bernyanyi, orang yang mau berpujian, asal syair-syair seperti ini tidak merusak syariah, syair yang beresensi syariah dan tidak mencederai, tidak merusak ritualnya sendiri, misalnya sholat. Inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.